ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kembali kita bertemu di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Terima kasih ya Yesus atas setiap kebaikan-Mu Tuhan yang kami boleh kecap dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua hanya karena perkenanan-Mu saja Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, Kau mau siapkan hati kami, mau siapkan Tuhan tanah hati yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian
haleluya. Segala kemuliaan bagimu kami sembah, kami naikkan pujian. Hanya Kau yang layak, hanya Kau satu-satunya yang layak terima pujian. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Amen Jesus. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas, sebab hanya Kau yang layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta
yang setia, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh kami bersyukur Bapa, Kau hadir dalam hidup kami. Engkau cukup bagi kami. Haleluya. Karena Kau sumber segalanya. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Mengiringmu selama hidup kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
Puji Tuhan, selamat malam saudara yang berada di rumah. Hari ini kembali kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana kita tahu ada banyak saudara-saudara yang sudah ditolong, ya, doa-doa saudara yang saudara naikkan. Tapi mungkin ada beberapa dari antara kita yang mungkin belum ditolong oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan alpa dalam hal tidak mendengar seruan doa saudara, tetapi Tuhan mendengar. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin kita sama-sama belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan, di mana ada doa-doa yang tentunya yang dihargai oleh Tuhan, tapi ada juga doa-doa yang tidak dihargai oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang sebentar saya akan bagikan kepada saudara, agar saudara mengerti ketika saudara berdoa, mana yang benar-benar doa yang benar-benar membuat Tuhan terpukau. Sehingga doa-doa saudara, Tuhan, saya rindu untuk setiap doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita buka di dalam Matius 6 ayat 5, di sini dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, kita tahu beberapa waktu lalu, minggu lalu kita telah belajar mengenai permohonan dan mengenai doa. Apa arti permohonan? Permohonan itu adalah supplication, permohonan, permintaan. Ya, tetapi kalau kita berdoa, kita tahu doa itu adalah ketika kita menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Doa itu kita ibadah ya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu di dalam firman Tuhan ini ada banyak orang-orang yang dikatakan mereka berdoa, sekalipun di rumah ibadat, dikatakan munafik oleh Tuhan. Doanya tidak dihargai oleh Tuhan, karena mereka berdoa sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Dan mereka ini adalah tergolong berdoa hanya mungkin untuk kepentingan hanya sesaat atau pribadi. Apa yang mereka panjatkan, mereka doakan. Tapi kalau kita melihat di ayatnya yang ke-6, di sini dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Garis bawahi tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi juga, ya, dia akan membalasnya kepadamu. Nah, ketika di sini dikatakan ada tempat tersembunyi, tutup pintu dan tempat yang tersembunyi juga, Bapa kita akan menjawab seruan doa kita. Ini berbicara tentang di mana kita pun harus memfokuskan diri pribadi kita kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, mengambil saat di mana kita ingin berdialog bersama dengan Tuhan di tempat di mana kita sudah mempersiapkan hati kita, ya, mempersiapkan segala sesuatu, tenaga mungkin dalam hal kita berdoa, di tempat yang benar-benar kita rindu ingin bersekutu kepada Tuhan. Saudara bisa berdoa di mana saja. Saudara bisa berdoa di tempat di mana saudara merasa nyaman untuk berdoa. Silakan saudara berdoa. Tidak harus saudara berdoa mungkin di gereja, tetapi saudara bisa berdoa mungkin di rumah saudara. Waktu saudara terjepit, waktu saudara dalam keadaan begitu perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin di mobil saudara ketika saudara dalam hal saudara menempuh perjalanan, ya, saudara sebagai passenger, saudara penumpang, saudara ingin berdoa, silakan saudara berdoa, bisa di mana saja saudara berdoa. Tetapi yang terpenting di sini saudara harus berdoa, memfokuskan diri saudara, intim saudara kepada Tuhan. Ini yang perlu saudara lakukan. Oleh sebab itu, kita akan lihat ada sebuah cerita di dalam 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Ini lahirnya Samuel.
Kita belajar seperti Hana, seorang perempuan di mana dia berdoa kepada Tuhan dengan benar-benar rindu untuk supaya doanya bisa dijawab. Maka itu kalau saya bacakan untuk saudara 1 Samuel 1 ayat yang pertama, di sini dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, ini yang pertama, dan yang lain bernama Pinena. Pinena mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun, garis bawahi, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pineas. Ya. Kota Shilo ini kota di mana di pegunungan Efraim, tempat di mana orang-orang Israel dulu beribadah. Ya, kota kuno di mana mereka di situ ada tabut Allah dan di situ pun juga mereka umat Israel ketika itu bangsa Israel berdoa memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan. Ya, selama mungkin ketika kota ini dipakai untuk beribadah, karena di situ ada tabernakel, ada kemah, tempat di mana mereka berdoa kepada Tuhan selama 369 tahun. Ya, kota ini cukup terbilang tua, dan kota tua ini kita tahu bahwa sebelum akhirnya dipindahkan ke Yerusalem, tempat ibadat mereka. Tapi kalau kita belajar di sini kita tahu si Hana ini dan seluruh orang-orang yang mau pergi ke mereka beribadat, ya, mereka ini pergi ke Shilo di mana mereka meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Sehingga ayat yang ketujuh, ya saya bacakan kepada saudara, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, ya, bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, tetapi dikatakan dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Pinena menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kenapa dia bersedih? Karena Hana tidak memiliki seorang anak. Dia sudah bertahun, dari tahun ke tahun memohon kepada Tuhan. Pergi ke Shilo untuk beribadah. Memberikan persembahan korban. Ya, untuk meminta, memohon. Untuk memiliki keturunan yang dia rindukan. Ya, ayat ke-9. Pada suatu kali ketika setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Sedang Iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Ayat 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar, cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia makan, mukanya tidak muram lagi. Ayat 19, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana
melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita tahu cerita ini begitu luar biasa. Ketika Hana ini, perempuan ini terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Imam Eli mengamati mulut perempuan itu. Berkatalah dalam hatinya, bibir saja hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Kita tahu ketika kita berdoa kepada Tuhan, doa yang dihargai oleh Tuhan. Ketika saudara mempersiapkan hati saudara kepada Tuhan. Membuka hati saudara kepada Tuhan. Hatinya terpaut kepada Tuhan. Hatinya rindu untuk dilawat, dijamah oleh Tuhan. Kita melihat cerita Hana. Di mana setelah dia selesai makan. Orang-orang mungkin masih sementara sedang makan. Suaminya Elkana sementara sedang makan. Dan semua masih orang yang beribadah. Mereka sedang menikmati makanan yang mungkin begitu luar biasa. Karena mereka setelah selesai beribadah, mereka makan. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Hana. Dia pergi ke bait Allah, tempat yang tersembunyi mungkin di pojok, mungkin di tempat yang tidak banyak orang. Di situ dia berlutut di hadapan Tuhan, membuka hatinya kepada Tuhan. Dan kita lihat apa yang dia lakukan. Dia hanya berbicara dalam hati kepada Tuhan. Menaikkan apa yang dia rindukan kepada Tuhan. Meminta, memohon kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat ini, doa yang keluar dari dalam hati seseorang, itulah doa yang benar-benar dihargai oleh Tuhan. Saudara boleh belajar di rumah, dimanapun saudara berada. Saudara belajar ketika saudara berdoa, panjatkan hatimu kepada Tuhan. Dengan hati yang benar-benar serius, buka hatimu. Doa yang keluar dari dalam hati adalah doa yang benar-benar dikenan oleh Tuhan. Maka pengenalan diri sendiri itu penting. Kita harus belajar untuk mengenali diri kita sendiri sebelum kita meminta kepada Tuhan. Kenali, apalah kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Apakah kita sudah menjaga hati kita? Apakah kita sudah mengampuni orang lain yang bersalah? Apakah kita juga sudah memaafkan apapun yang kita mungkin orang lain telah berbuat salah. Kita harus maafkan. Bahkan juga kita juga harus memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa, panjatkan doa kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan pengendalian diri kita di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita memposisikan diri adalah pengendalian diri kita di hadapan Tuhan, maka doa dari dalam hati ini terus kita bisa naikkan kepada Tuhan. Di hadirat Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 katakan apa? Di situ dikatakan apa? Bahwa sebagai yang maha tinggi, yang maha mulia, Tuhan itu bukan saja bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, yaitu sorga, tetapi juga bersemayam bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Orang yang remuk, hancur hati seperti Hana. Orang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang ketika berdoa, doa itu sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Karena di sini firman Tuhan katakan bukan hanya dia bersemayam di sorga, tapi dia juga ada dekat kepada orang-orang yang remuk. Orang-orang yang rendah hati. Kalau kita sebagai orang yang ingin rindu, kualitas doa kita bisa dijawab oleh sorga, maka kita harus memiliki suatu kerendahan hati. Memiliki suatu di mana kita mengerti bahwa ketika kita berdoa, dia ada di dekat kepada kita. Dia rindu untuk menolong saudara dan saya. Sama seperti Hana. Maka itu kalau kita melihat di Mazmur 45 ayat 18 di sini dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ingat, Hana bertahun-tahun dari tahun ke tahun datang kepada Tuhan. Dari tahun-tahun Hana rindu untuk dijamah, dilawat, ditolong. Bahkan permohonannya
diminta oleh Tuhan untuk supaya Tuhan mengabulkannya. Maka ketika dia remuk hatinya, dia bersedih, maka Tuhan akan menjawab. Karena ingat, Mazmur 34 ayat 18 katakan apa? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ayat 17, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar, melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Maka itu saudara, marilah hampiri Tuhan. Tempat di mana kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Tempat di mana kita ada secret place. Di mana kita tempat yang tersembunyi. Tempat yang rindu untuk bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan disitulah tempat itu kita bisa meluapkan isi hati kita kepada Tuhan. Sekalipun doa kita tidak bisa kita keluarkan karena kita lihat seperti Hana. Yang tidak lagi bisa mengeluarkan air mata. Tetapi bertahun-tahun dia sudah berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab seruan doa kita. Oleh sebab itu, marilah sama-sama. Kalau engkau mau dijawab oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 139, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Minta Tuhan selidiki hati kita. Agar hati kita terus berpaut kepada Tuhan. Kenalilah hati kita Tuhan. Kalau saudara mau dijawab doanya oleh Tuhan. Saudara persiapan hati yang remuk hatinya. Rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengenali hati saudara. Maka Tuhan akan menjawab seruan doa kita. Maka itu sebelum kita berdoa, mari persiapkan hati kita. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Maka firman Tuhan katakan doa yang tidak bisa terucap, Roh itu membantu doa kita yang tidak ucap supaya dia memberitahukan kepada Bapa kita di sorga. Maka doa saudara saya yakin akan dijawab oleh Tuhan. Malam hari ini seberapa banyak saudara yang rindu untuk dilawat dijamah oleh Tuhan. Mari persiapkan hati saudara. Setelah acara ibadah ini selesai, mungkin saudara mau masuk ke dalam kamarmu, mengunci pintu. Saudara rindu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Silakan saudara berdoa. Buka hatimu selebar-lebarnya. Perluaskan hatimu agar Tuhan bekerja di dalam hatimu. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Maka saya yakin doa saudara menjadi doa yang benar-benar dihargai oleh Tuhan. Karena saudara benar-benar rindu untuk bersekutu kepada Tuhan. Tidak hanya saudara berdoa tetapi saudara rindu untuk dilawat, dijamah oleh Tuhan. Di tempat di mana saudara ingin rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka doa-doa kita saya yakin berapa tahun saya tidak tahu, berapa bulan atau berapa hari atau berapa minggu saudara berdoa. Tapi saya yakin ketika kita lakukan hal ini sama seperti Hana lakukan, saya yakin doa saudara doa yang berkualitas di mata Tuhan. Dilawat, dijamah, apapun permasalahanmu pasti Tuhan akan sanggup untuk menyelesaikannya. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian dulu kepada Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam pokok-pokok doa, ada beberapa orang yang memohon kepada Tuhan untuk didoakan. Saya sudah memilih, kita akan berdoa bersama setelah lagu ini. Dia besar,
pada kesempatan malam hari ini. Dan bahkan para rekan-rekan, para pelayan Tuhan mungkin bisa bergabung. Kita akan doakan bersama. Ada beberapa kertas yang sudah saya pilih untuk kita doakan bersama. Puji Tuhan. Di sini ada seorang ibu yang menderita sakit vertigo, ya, di bagian kepalanya. Ingin supaya dijamah, dilawat oleh Tuhan karena sudah begitu lama mengidap penyakit tersebut. Bahkan juga ada seorang suami yang seringkali memiliki suatu karakter yang kurang baik terhadap istri. Oleh sebab itu permintaan daripada seorang istri ini untuk supaya Tuhan melawat menjamah suaminya yang berlaku kasar. Ada juga ya seorang keluarga yang ingin dilawat oleh Tuhan karena tidak memiliki suatu tempat tinggal yang baik, sehingga harusnya di mana dia harus terusir dari tempat tinggalnya. Nah, ini kita akan doakan. Bahkan ada lagi di mana permohonan doa dari seorang keluarga untuk memohon pertolongan bagi anak mereka yang harus mengenyam suatu pendidikan sekolah, kesulitan bayar uang sekolah. Bahkan juga ditolong agar anak ini bisa tetap bersekolah. Kita akan doakan di sini. Saya yakin tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu kita akan satu di dalam doa. Sekaligus nanti akan saya tutup ibadah jawaban doa malam hari ini. Kita persiapkan hati kita dimanapun saudara berada. Kita akan doakan di tempat ini. Bahkan ada beberapa permohonan doa yang ada di dalam kotak ini. Saya akan berdoa secara keseluruhan, ya. Dan saudara yang berada di rumah, saudara bisa berdoa masing-masing. Saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Hari ini kita praktekkan. Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tempat ini. Dia ada di rumah saudara. Dia omnipresent. Tuhan kita adalah omnipresent. Dia ada dimanapun kita berada. Ketika kita menaikkan, panjatkan doa kita, maka Tuhan dekat. Dan Dia akan menolong apa yang menjadi kebutuhan saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami menumpangkan tangan di atas kotak ini. Bahkan ada beberapa nama-nama atau ibu-ibu atau bapak ataupun anak-anak yang memohon pertolongan daripada Tuhan. Meminta kesembuhan. Di mana seorang ibu sudah sekian lama mengalami sakit penyakit vertigo di bagian kepalanya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Karena Engkau tahu, kami tahu Tuhan, bahwa seluruh sakit penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Oleh sebab itu lawatan Tuhan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Kami berdoa bersatu hati. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Hari ini, malam hari ini kami berdoa, kami memohon, kami tolakkan sakit penyakit, kami usir di dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit vertigo sudah tidak ada lagi di bagian kepala ibu ini. Karena dia tahu Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Kami berdoa bersatu hati, ada seorang bapak dan seorang keluarga yang sudah terusir dari rumahnya, di mana rumah ini dia harus perlu untuk tinggal, tempat tinggalnya.
Kami mendoakan di dalam nama Yesus. Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan bagi keluarga ini. Tapi kami yakin Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, Engkau akan melawat menjamah. Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi seorang keluarga ini yang harus mungkin berpindah. Kami yakin Tuhanlah solusi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Maka orang tersebut akan mengalami terobosan baru bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bersama bagi seorang yang perlu Tuhan. Di mana seorang istri yang rindu untuk dilawat seorang suami yang berlaku kasar. Kami tahu Tuhan tidak pernah Engkau tinggalkan umat-Mu yang berseru kepada Tuhan. Engkau rubah hati seorang bapak atau seorang suami yang kasar, berperilaku kasar kepada istri. Di mana mereka tahu Tuhan, kalau Engkau sudah mempersatukan tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Engkau beri hati yang baik. Hati yang benar-benar mengasihi. Hati yang benar-benar mengasihi seorang istri. Tuhan rubah di dalam nama Yesus. Engkau menjamah hati seorang suami yang berperilaku kasar, berperilaku yang tidak baik. Tapi kami tahu Tuhan, tangan-Mu sanggup merubah. Biarlah dia memiliki hati yang benar-benar rindu untuk di mana Tuhan mengasihi seorang istri yang dikasihinya. Tuhan tolong juga ada beberapa juga nama di mana keluarga ingin menolong anaknya yang tidak bisa lagi sekolah oleh karena keterbatasan biaya. Bahkan juga Tuhan tolong pendidikan bagi anak-anak tersebut. Tuhan, Engkau melawat mereka. Tuhan, Engkau yang menjamin mereka. Kalau keturunan-keturunan orang benar tidak akan mungkin untuk meminta-minta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin sekolah yang mereka perlukan biaya atau apapun juga, Tuhan, Engkau yang mencukupkan di dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga anak-anak mereka boleh kembali bersekolah. Bahkan anak-anak mereka boleh terdidik dengan baik. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Agar anak-anak ini bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak ini akan menjadi berkat. Tuhan tolong bukan turun tetapi naik. Anak-anak ini akan terus bisa berkarya. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat. Tuhan tolong keluarga ini. Berikan jalan keluar bagi mereka. Agar mereka sanggup untuk membereskan segala sesuatunya. Khususnya di bidang pendidikan bagi anak-anak mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan suatu hal yang baik dari Tuhan. Membiayai anak-anak mereka dalam hal studi sekolah mereka. Sehingga sampai selesai tuntas nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami bersatu hati berdoa bagi mereka yang sakit di dalam kota ini. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus Engkau berkarya Tuhan. Yang memilihkan pertolongan daripada Tuhan, terobosan ataupun finansial apapun yang mereka alami. Terjepit masalah-masalah ekonomi, terjepit masalah-masalah apapun. Tuhan berikan jalan keluar. Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Apapun yang mereka adakan dalam kehidupan mereka, permasalahan mereka, Tuhan sanggup membereskan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus yang mengalami kemerosotan iman percaya mereka. Engkau akan kuatkan, Roh-Mu bekerja. Dia tidak akan pernah lemah karena Tuhan akan memberikan kekuatan semangat baru untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka tidak murtad tapi mereka tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mujizat-Mu berlaku hari ini bukan besok. Hari ini nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hari ini Engkau melawat umat-Mu yang setia kepada Tuhan. Bahkan hari ini jawaban doa kami yakin dan percaya bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Menghasilkan suatu terobosan-terobosan baru. Iman percaya semakin dibangkitkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau akan menikmati berkat yang dari tada Tuhan. Malam hari ini kami akhiri ibadah jawaban doa. Biarlah sebentar arahkan hati kita, angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Engkau akan menikmati berkat damai sejahtera, sukacita
boleh menjadi terus bagian dalam kehidupan kita. Dan percayalah sungguh kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita semua. Marilah saudara-saudaraku pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa. Cinta rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini besok. Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Saudara yang masih mau berdoa di rumah, silahkan berdoa. Saya yakin doa orang benar, firman Tuhan katakan besar kuasanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya